teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurul Iza Marsauli. Pada video pembahasan kali ini saya membahas tentang teknik analisis data metode etnografi. And it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lie on the backseat. And then one random night when everything changes, you won't reply, I'll go back to straight. Teknik analisis data metode etnografi. Teknik analisis data metode etnografi merupakan judul yang menarik dan relevan dalam konteks penelitian kualitatif. Etnografi adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang budaya dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Analisis data etnografi bertujuan untuk mengungkapkan makna dan pola yang tersembunyi di balik data yang dikumpulkan. Langkah-langkah analisis data etnografi. 1. Reduksi data. Tahap awal analisis data etnografi melibatkan penyusunan dan pengorganisasian data mentah yang dikumpulkan. Data ini dapat berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, foto, video, atau artefak budaya. Yang kedua, penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, peta, atau narasi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Tahap terakhir analisis data etnografi melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan makna yang terungkap dari data yang disajikan. Kesimpulan harus didukung oleh bukti empiris dan diinterpretasikan dalam konteks budaya yang diteliti. Adapun contoh penelitian yang menggunakan metode etnografi yaitu penelitian tentang budaya komunitas online. Peneliti dapat bergabung dengan komunitas online tertentu, mengamati interaksi, membaca forum, dan melakukan wawancara dengan anggota untuk memahami nilai-nilai, norma, dan perilaku komunitas tersebut. Contohnya penelitian tentang komunitas gamer online atau komunitas penggemar musik tertentu. Penelitian tentang budaya organisasi. Peneliti dapat bekerja di dalam organisasi tertentu, mengamati budaya kerja, interaksi antar karyawan, dan proses pengambilan keputusan untuk memahami bagaimana organisasi tersebut. Contohnya penelitian tentang budaya kerja di perusahaan startup atau di perusahaan multinasional. Penelitian tentang budaya masyarakat adat. Peneliti dapat tinggal di tengah masyarakat adat tertentu, mengamati kehidupan sehari-hari, ritual, dan cerita rakyat mereka untuk memahami budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Contohnya, penelitian tentang budaya suku Dayak di Kalimantan atau suku Baduy di Banten. Penelitian tentang budaya konsumen. Peneliti dapat mengamati perilaku konsumen di toko, restoran, atau tempat umum lainnya untuk memahami bagaimana konsumen memilih produk, bagaimana mereka berinteraksi dengan brand, dan apa yang memotivasi mereka dalam membuat keputusan pembelian. Contohnya, penelitian tentang budaya konsumen di supermarket atau di kafe. Penelitian tentang pendidikan. Peneliti dapat mengamati interaksi antar guru dan siswa di kelas budaya sekolah dan proses pembelajaran untuk memahami bagaimana pendidikan berlangsung di lingkungan tersebut. Contohnya, penelitian tentang budaya kelas di sekolah dasar atau budaya sekolah di SMA. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa metode etnografi dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, dari budaya online hingga budaya masyarakat adat, budaya organisasi, budaya konsumen, dan pendidikan. Contoh penerapan teknik analisis data etnografi. Tujuan utama metode etnografi adalah untuk memahami secara mendalam budaya dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Tujuan ini diwujudkan melalui beberapa aspek, yaitu menghasilkan deskripsi yang kaya dan rinci tentang budaya suatu kelompok. Ini mencakup nilai-nilai norma, kepercayaan, perilaku, bahasa, simbol, dan artefak yang dipegang oleh kelompok tersebut. Memahami makna dan interpretasi yang diberikan oleh anggota kelompok terhadap budaya mereka dan lingkungan masyarakat. Menghasilkan pemahaman yang holistik tentang budaya suatu kelompok, bukan hanya melihat bagian-bagiannya secara terpisah. Menghasilkan pemahaman yang bersifat kontekstual, yaitu memahami budaya suatu kelompok dalam konteks sejarah, sosial, dan politiknya.
Dengan kata lain, etnografi bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mendalam tentang suatu budaya, bukan sekedar memberikan deskripsi permukaan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data umum yang digunakan dalam etnografi, yaitu observasi partisipatif. Peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti, mengamati perilaku, interaksi, dan kegiatan mereka. Peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya mereka. Wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara terbuka dan mendalam dengan anggota kelompok untuk menggali pemahaman mereka tentang budaya, nilai, dan pengalaman mereka. Wawancara ini bersifat semi terstruktur atau tidak terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi yang lebih kaya dan kompleks. Dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai jenis dokumen yang relevan dengan budaya kelompok yang diteliti, seperti dokumen resmi, catatan pribadi, atau surat kabar, foto, video, musik, dan artefak. Dokumen ini dapat memberikan informasi tentang sejarah, nilai-nilai, dan perilaku kelompok. Analisis data visual. Peneliti menggunakan foto, video, dan artefak untuk memahami budaya kelompok. Data visual dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang budaya dan perilaku kelompok dan dapat membantu peneliti untuk memahami makna yang tersembunyi dalam budaya visual. Etnografi digital. Peneliti menggunakan data digital seperti media sosial, forum online, dan situs web untuk mempelajari budaya kelompok online. Peneliti dapat mengamati interaksi online, menganalisis konten, dan melakukan wawancara online untuk memahami budaya digital kelompok. Teknik pengumpulan data dalam etnografi biasanya dikombinasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang budaya dan perilaku kelompok yang diteliti. Adapun contoh bias yang muncul dalam etnografi, yaitu 1. Bias peneliti. Bias budaya. Peneliti memiliki latar belakang budaya tertentu yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan data. Contoh peneliti yang berasal dari kota besar mungkin sulit memahami budaya masyarakat pedesaan. Bias gender. Peneliti mungkin memiliki bias gender yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan informan dan menafsirkan data. Contoh peneliti perempuan mungkin lebih mudah berinteraksi dengan wanita dan sebaliknya. Bias politik. Peneliti mungkin memiliki pandangan politik tertentu yang mempengaruhi cara mereka menafsirkan data. Contoh peneliti yang berhaluan kiri mungkin lebih mudah melihat sisi negatif dari sistem kapitalis. Bias personal. Pengalaman pribadi peneliti dapat mempengaruhi interpretasi data. Contoh peneliti yang pernah mengalami trauma masa kecil mungkin lebih mudah melihat sisi negatif dari perilaku manusia. Yang kedua, bias informan. Bias sosial. Informan mungkin memberikan informasi yang mereka anggap benar atau penting dalam kelompok mereka dan mungkin tidak jujur tentang perilaku sebenarnya. Bias kepribadian. Informan mungkin memiliki kepribadian yang kuat yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan peneliti dan memberikan informasi. Bias ekonomi. Informan mungkin memberikan informasi yang menguntungkan mereka secara ekonomi, seperti menyembunyikan informasi tentang pendapatan atau keuntungan. Bias politik. Informan mungkin memberikan informasi yang mendukung pandangan politik mereka dan mungkin tidak jujur tentang pandangan politik kelompok mereka. Yang ketiga, bias metode. Bias observasi. Peneliti mungkin hanya memperhatikan aspek tertentu dari budaya kelompok yang diteliti dan mengabaikan aspek lainnya. Bias wawancara. Peneliti mungkin mengajukan pertanyaan yang mengarahkan informan untuk memberikan jawaban tertentu atau mungkin tidak memahami bahasa dan budaya informan. Bias analisis data. Peneliti mungkin menafsirkan data berdasarkan asumsi mereka sendiri dan mungkin mengabaikan data yang tidak sesuai dengan asumsi mereka. Contoh kasus. Seorang peneliti etnografi ingin mempelajari budaya komunitas nelayan di sebuah desa pesisir. Peneliti ini berasal dari kota besar dan tidak memiliki pengalaman kehidupan nelayan. Peneliti ini mungkin cenderung melihat nelayan sebagai kelompok yang sederhana dan tidak berpendidikan. Bias ini muncul
Bias ini dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti bias budaya. Peneliti sulit memahami bahasa dan norma sosial komunitas nelayan. Bias observasi. Peneliti mungkin hanya memperhatikan aspek-aspek yang sesuai dengan asumsi mereka tentang nelayan dan mengabaikan aspek lainnya. Bias wawancara. Peneliti mungkin mengajukan pertanyaan yang mengarahkan informan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan asumsi mereka. Adapun contoh bias gender dalam etnografi. 1. Pilihan fokus penelitian. Memfokuskan pada peran gender tradisional. Peneliti mungkin cenderung berfokus pada peran gender tradisional seperti wanita sebagai ibu rumah tangga dan pria sebagai kepala keluarga tanpa mempertimbangkan peran gender yang lebih kompleks dan beragam. Mengabaikan pengalaman perempuan. Peneliti mungkin tidak memberi cukup perhatian pada pengalaman perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminatif, atau kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan. Mengabaikan pengalaman laki-laki. Peneliti mungkin tidak memberi cukup perhatian pada pengalaman laki-laki seperti tekanan untuk menjadi penyedia keluarga, kesulitan dalam mengekspresikan emosi, atau stigma terkait kesehatan mental. Yang kedua, metode pengumpulan data. Bias dalam pemilihan informan. Peneliti mungkin cenderung memilih informan yang sesuai dengan stereotip gender, seperti memilih wanita untuk membahas peran ibu rumah tangga dan pria untuk membahas politik. Bias dalam pertanyaan wawancara. Peneliti mungkin mengajukan pertanyaan yang mengarahkan informan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan stereotip gender. Bias dalam interpretasi data. Peneliti mungkin menafsirkan data berdasarkan stereotip gender, seperti menganggap bahwa wanita lebih emosional daripada pria atau pria lebih dominan daripada wanita. Contoh kasus, penelitian tentang budaya kerja. Peneliti mungkin mengabaikan kesulitan yang dihadapi perempuan dalam dunia kerja seperti diskriminatif, pelecehan seksual, dan kesulitan dalam menyimbangkan pekerjaan dan keluarga. Peneliti tentang budaya rumah tangga. Peneliti mungkin mengabaikan peran laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, dan menganggap bahwa perempuan bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga. Peneliti tentang budaya politik. Peneliti mungkin mengabaikan peran perempuan dalam politik dan menganggap bahwa perempuan lebih tertarik pada isu-isu sosial daripada politik. Cara mengatasi bias gender. Menjadi sadar tentang bias. Peneliti dapat menyadari bias gender yang mungkin mereka miliki dan secara kritis merefleksikan bagaimana bias tersebut mungkin mempengaruhi penelitian mereka. Memilih informan yang beragam. Peneliti harus memilih informan yang beragam gender, usia, latar belakang sosial, dan ekonomi. Mengajukan pertanyaan yang netral gender. Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang tidak mengarahkan informan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan stereotip gender. Menginterpretasikan data secara objektif. Peneliti harus menginterpretasikan data secara objektif dan menghindari penafsiran yang didasarkan pada stereotip gender. Adapun cara mengatasi bias dalam etnografi, yaitu 1. Refleksi diri. Mencatat catatan refleksi. Peneliti secara rutin mencatat refleksi tentang perasaan, pikiran, dan asumsi mereka selama penelitian. Ini membantu mengidentifikasi bias yang mungkin muncul akibat pengalaman pribadi, nilai-nilai, atau latar belakang peneliti. Berdiskusi dengan rekan peneliti. Membahas data dan interpretasi dengan rekan peneliti membantu mendapatkan perspektif berbeda dan mengidentifikasi bias yang mungkin terlewatkan. Mencari umpan balik dari informan. Menanyakan kepada informan tentang interpretasi peneliti terhadap data dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan membantu mengidentifikasi bias yang mungkin muncul akibat salah memahami budaya kelompok. Yang kedua, triangulasi data. Menggabungkan data observasi, wawancara, dan dokumen. Membandingkan data dari berbagai sumber dapat membantu mengidentifikasi bias yang mungkin muncul dalam suatu sumber data.
Membandingkan interpretasi data informan. Menanyakan kepada informan tentang interpretasi peneliti terhadap data membantu mengidentifikasi bias yang mungkin muncul akibat salah memahami budaya kelompok. Yang ketiga, mencari perspektif berbeda. Meminta perspektif dari orang luar, berdiskusi dengan orang yang tidak terlibat dalam penelitian seperti antropolog atau sosiolog lain dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu mengidentifikasi bias yang mungkin muncul akibat terlalu fokus pada suatu sudut pandang. Membaca literatur yang relevan, membaca literatur yang relevan dengan topik penelitian dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana perspektif dan menghindari bias yang muncul dalam penelitian etnografi. Dengan menyadari dan mengatasi bias gender, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat, adil, dan komprehensif tentang peran gender dalam masyarakat. Metode etnografi juga memiliki banyak kelebihan tetapi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu waktu dan tenaga. Peneliti etnografi membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup lama. Peneliti harus tinggal di tengah kelompok yang diteliti untuk waktu yang cukup lama agar dapat memahami budaya mereka secara mendalam. Biaya peneliti etnografi juga bisa mahal. Terutama jika peneliti harus melakukan perjalanan jauh atau tinggal di lokasi yang sulit dijangkau. Subjektivitas peneliti etnografi adalah manusia sehingga mereka memiliki bias dan perspektif mereka sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi interpretasi data yang dikumpulkan. Generalisasi. Hasil penelitian etnografi biasanya sulit digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena peneliti etnografi berfokus pada pemahaman mendalam budaya suatu kelompok tertentu. Hasilnya mungkin tidak berlaku untuk kelompok lain. Etika. Peneliti etnografi harus memperhatikan etika penelitian seperti mendapatkan persetujuan dari kelompok yang diteliti, menjaga kerahasiaan informasi, dan tidak membahayakan kelompok yang diteliti. Akses. Peneliti etnografi mungkin sulit mendapatkan akses ke kelompok yang diteliti, terutama jika kelompok tersebut tertutup dan sulit dijangkau. Interpretasi data etnografi bisa bersifat subjektif dan peneliti yang berbeda mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap data yang sama. Meskipun memiliki kelemahan etnografi, tetapi juga metode yang penting untuk memahami budaya dan perilaku manusia secara mendalam. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kelemahan etnografi, yaitu 1. Mengatasi waktu dan biaya. Penelitian singkat. Jika waktu dan biaya terbatas, peneliti dapat melakukan penelitian etnografi yang lebih singkat dan lebih fokus pada aspek tertentu dari budaya kelompok. Penelitian kolaboratif. Peneliti dapat bekerja sama dengan anggota kelompok yang diteliti sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu penelitian. Pemanfaatan teknologi. Peneliti dapat memanfaatkan teknologi seperti video call atau internet untuk melakukan penelitian dari jarak jauh. Yang kedua, mengurangi subjektivitas. Regulasi data. Peneliti dapat menggabungkan data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif. Refleksi diri. Peneliti secara kritis merefleksikan bias dan perspektif mereka sendiri dan bagaimana bias tersebut mungkin mempengaruhi interpretasi data. Peer review. Peneliti dapat meminta rekan sejawat untuk meninjau hasil penelitian mereka sehingga dapat mendapatkan umpan balik yang objektif. Yang ketiga, meningkatkan generalisasi. Studi kasus. Peneliti dapat memilih studi kasus yang representatif dari populasi yang lebih luas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Studi kasus komparatif. Peneliti dapat membandingkan hasil penelitian etnografi dengan penelitian lain sehingga dapat melihat kesamaan dan perbedaan latar belakang kelompok. Yang keempat, menjaga etika. Informed consent. Peneliti harus mendapatkan persetujuan dari kelompok yang diteliti sebelum melakukan penelitian. Kerahasiaan. Peneliti harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kelompok yang diteliti dan tidak mengungkapkan identitas mereka tanpa izin. Manfaat. Peneliti harus memastikan bahwa penelitian mereka memberikan manfaat bagi kelompok yang diteliti. Yang kelima, meningkatkan akses.
Membangun hubungan. Peneliti harus membangun hubungan yang baik dengan anggota kelompok yang diteliti sehingga dapat memperoleh akses yang lebih mudah. Pendekatan bertahap. Peneliti dapat memulai pendekatan bertahap seperti mengamati dari kejauhan sebelum melakukan observasi yang lebih intensif. Yang keenam, memperbaiki interpretasi. Diskusi dengan informan. Peneliti dapat mendiskusikan interpretasi mereka dengan informan sehingga dapat mendapatkan umpan balik dan pemahaman yang lebih baik. Kritik internal. Peneliti dapat melakukan kritik internal terhadap interpretasi mereka sehingga dapat mengidentifikasi bias dan kelemahan dalam analisis mereka. Dengan mengatasi kelemahan etnografi, peneliti dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian mereka. Kesimpulan. Teknik analisis data metode etnografi merupakan metode yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teori dan metodologi penelitian kualitatif. Namun dengan memahami langkah-langkah dan prinsip analisis data etnografi, peneliti dapat menghasilkan temuan yang kaya dan bermakna tentang budaya dan perilaku manusia.